Binbas TV, mendidik, menginspirasi. Wa salli wa sallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin alladhi amara ummatahu bihubbis sahabah wa luzumil jama'ah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama mengenai buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana di dalam buku ini terdapat beberapa poin mengenai prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagaimana yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama, dan sekarang adalah pertemuan yang ke-13. Ya, dan insya Allah kita akan membahas di dalam buku ini salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengenai kewajiban berjamaah. Di sini dibahas, di buku ini dibahas mengenai sholat Jumat dan sholat berjamaah. Tentunya pembahasan ini banyak dibahas di kitab-kitab fikih seperti hukum sholat Jumat, hukum sholat berjamaah. Itu dibahas di buku-buku fikih. Nah, kenapa masalah seperti ini juga dibahas di buku akidah seperti ini? Tentunya ada poin penting bahwa bukan hanya sekedar apa hukum berjamaah, apa hukum sholat jamaah, apa hukum sholat Jumat, apakah sholat Jumat itu wajib dan seterusnya. Misalnya apakah sholat jamaah itu adalah wajib atau bukan wajib. Tapi yang paling penting adalah yang ditekankan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala di sini adalah bagaimana urgensi berjamaah dalam umat Islam. Seperti itu. Bahkan akan kita bahas di sini apa hukumnya sholat berjamaah di belakang imam yang fajir, imam yang zalim. Beliau mengatakan wala natruku hudhural jamaah. Imam Muzani mengatakan kami tidak meninggalkan sholat Jumat, tidak meninggalkan untuk menghadiri sholat Jumat. Artinya ini adalah pengakuan beliau yang dari sini kita akan paham bahwa ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu tidak meninggalkan sholat Jumat. Wa salatuha ma'a barri hadhil ummah wa fajiriha lazim. Dan sholat Jumat ini meskipun imamnya adalah orang baik maupun tidak, hukumnya wajib. Di sini beliau tekankan siapapun imamnya ketika kita sholat Jumat itu hukumnya wajib, baik itu yang baik, yang soleh maupun fajir atau yang zalim. Makana minal bid'ati bari'an. Namun beliau kasih catatan bahwa kalau misalnya imamnya adalah pelaku bid'ah, maka beliau tetap sholat di belakang imam pelaku bid'ah tadi, tapi dia tidak mengikuti kebid'ahannya. Artinya tidak mengakui kebid'ahannya. Dia tidak ikut campur dengan kebid'ahannya. Dia berlepas diri dari bid'ah yang dilakukan oleh imam tersebut. Fa ini bitada'a dhalalan fala salata khalfah. Kemudian beliau tekankan lagi, kalau misalnya imam sholat Jumatnya adalah pelaku bidah, ya di mana bidahnya itu sudah sampai mencapai level kesesatan, dhalal, maka beliau mengatakan fala salata khalfah, maka tidak wajib sholat di belakangnya.
tidak sholat, maka beliau mengatakan tidak sholat di belakangnya. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajju. Demikian juga jihad bersama imam, bersama pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang zalim, jair. Wal hajj, demikian juga dengan melakukan haji. Ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Imam Muzani rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam bukunya ini poin penting ini, meskipun kalau secara detailnya misalnya hukum salat Jumat adalah wajib, kemudian tidak wajib dikecualikan misalnya orang sakit, orang musafir, kemudian wanita dan budak. Nah, dan hal-hal ini kan tidak dibahas di sini. Tapi poin penting yang dibahas di sini adalah kewajiban menghadiri salat Jumat tentunya dengan memenuhi syarat sesuai yang ditentukan oleh ulama fikih, yaitu bukan musafir, kemudian bukan seorang budak, bukan wanita, bukan anak-anak, seperti itu. Jadi tentunya ada aturannya. Artinya kalau misalnya sudah memenuhi syarat tadi, maka wajib hukumnya melakukan atau melaksanakan sholat Jumat meskipun imamnya adalah bukan orang soleh. Kecuali imamnya adalah pelaku bidah dan bidahnya itu sudah parah sekali. Artinya sudah membuat seorang pelakunya sesat gitu. Sudah fatal sekali. Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, wala natruku hudhural jum'ah. Kami tidak meninggalkan salat Jumat. Nah, di sini beliau menjelaskan kewajiban untuk menjaga salat Jumat bersama jamaah umat Islam, kaum muslimin. Nah, jadi beliau sengaja mencantumkan masalah ini di buku akidahnya. Jadi tujuannya adalah agar kita tuh benar-benar memperhatikan masalah untuk menjaga persatuan umat Islam, untuk menjaga jamaah umat Islam. Di mana poin ini adalah sangat penting sekali untuk dibahas di akidah. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan poin ini, maka semua orang terlalu mudah berpecah belah. Kemudian akhirnya ketika misalnya terjadi serangan dari luar Islam, maka kita itu terlalu mudah untuk dikalahkan. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat di masjid. Meskipun imamnya adalah seorang yang fasik. Nah, fasik itu adalah pelaku maksiat. Dia melakukan maksiat. Au indahu ba'dul akhta, atau dia melakukan beberapa kesalahan. Meskipun imamnya adalah seorang fasik atau misalnya yang suka bermaksiat, atau imamnya itu adalah melakukan kekeliruan. Namun tetap saja wajib melakukan sholat Jumat di belakang imam orang seperti itu, imam yang fasik tadi. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjaga jamaah kaum muslimin, untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Oleh karena itu beliau mengatakan wassalatuha ma'abarri hadhil ummah wa fajiriha lazim. Beliau mengatakan salat Jumat dilakukan meskipun di belakang orang yang imamnya wajib dilakukan meskipun imam salatnya adalah seorang yang baik ataupun seorang yang fajir. Fajir di sini adalah orang yang zalim, orang yang pelaku maksiat. Agar apa? Tajannuban lil furqah, untuk menghindari perpecahan. Jadi kalau misalnya sekedar seperti ini aja kita perbesar masalah, misalnya kita tidak mau sholat Jumat kalau imamnya misalnya pernah melakukan salah ini dan misalnya pernah melakukan maksiat. Nah, tapi imam ini sudah ditetapkan menjadi imam tetap dan tidak bisa diubah gitu. Sudah ditunjuk dia. Misalnya kalau secara resmi ditunjuk pemerintah jadi imam, maka kita tetap wajib sholat di belakang orang seperti itu.
Agar apa? Agar tidak terjadi perpecahan. Kalau misalnya kita tidak mau dengan alasan itu tadi, oh beliau ini pernah melakukan maksiat ini, nggak mau sholat di belakangnya gitu. Maka kalau dengan alasan seperti ini, maka terlalu mudah umat ini akan berpecah belah. Maka ketika misalnya umat ini misalnya diserang, maka kita akan terlalu mudah hancurnya seperti itu. Demikian juga sholat-sholat yang lain. Jadi bukan hanya sholat Jumat saja. Sholat wajib juga demikian. Wa inna ma khassa katsirun min as-salaf al-jum'ah wal 'idaini li'anna ghairaha min al-fara'id la yuftaqadu man shallaha ma'a ghairil imam. Nah, jadi para ulama akidah biasanya menekankan kewajiban melakukan sholat Jumat dan sholat id, dua id, sholat idul fitri dan sholat idul adha, karena biasanya sholat wajib yang 5 waktu itu jadi tidak ada masalah gitu, tidak pernah terjadi permasalahan. Kenapa? Karena banyak masjid dan sah hukumnya kalau sholat 5 waktu itu dilakukan di berbagai masjid. Berbeda dengan sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat itu dilakukan di masjid jami namanya. Makanya biasanya di masjid Arab itu biasanya kalau melakukan sholat Jumat itu namanya di masjid jami. Artinya masjid-masjid kecil itu tidak dibuka, tidak dijadikan tempat untuk sholat Jumat. Tujuannya adalah agar inilah momentum untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu benar-benar menjaga jamaahnya, menjaga persatuannya, seperti itu. Jadi untuk menghindari perpecahan, sehingga kalau misalnya hanya sekedar masalah yang sepele saja kita terlalu mudah baperan istilahnya, tersinggung, karena semua orang nanti melakukan sholat Jumat seenaknya gitu. Demikian juga salah satu hikmah kenapa beberapa mazhab itu mewajibkan misalnya jamaahnya harus 40 atau harus sekian. Itu tujuannya adalah salah satu hikmahnya adalah itu. Jadi untuk menjaga jamaah kaum muslimin, untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Kalau misalnya ada masalah pribadi, kemudian dia tidak mau sholat di masjid ini, kemudian dia bangun masjid baru, ini kan bisa jadi masalah gitu. Padahal jaraknya sangat dekat. Itu artinya menunjukkan bahwa mudahnya berpecah belah karena sholat Jumat gitu. Padahal yang menjadi permasalahan adalah masalah pribadi, kemudian dibawa ke prinsip agama. Ini yang paling fatal dan ini benar terjadi adanya gitu. Jadi misalnya ada seorang sakit hati gitu kan, secara pribadi dengan jamaah di satu masjid, kemudian karena dia nggak suka, akhirnya dia buat masjid, padahal jaraknya tidak jauh. Nah, ini kan bisa dibilang menyelisihi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal bahwa prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menjaga jamaah, menjaga persatuan kaum muslimin dan menghindari perpecahan. Jadi meskipun imamnya adalah seorang yang fasik, melakukan maksiat, maka tetap wajib sholat di belakang orang seperti itu. Kecuali dia itu adalah pelaku bidah, di mana bidahnya itu sudah mencapai level yang menyesatkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muzani rahimahullah ta'ala, fa ini bitada'a dhalalan fala salata khalaqah. Kalau misalnya dia melakukan bidah yang menyesatkan, maka tidak sholat di belakang. Maka tidak ada sholat di belakang. Artinya tidak wajib sholat di belakangnya. Atau tidak boleh sholat di belakang. Artinya ada kemungkinan, kata Imam Muzani, tidak sah sholat untuk di belakang orang seperti itu.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau mengatakan idabtada'a amran naqilan an millatil Islam. Kalau misalnya imamnya itu melakukan bidah dan bidah ini menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Misalnya bidah kesyirikan, yang bidah itu di situ tercantum ada beberapa amalan syirik gitu. Maka bidah yang seperti inilah yang kata Imam Muzani itu adalah yang tidak boleh sholat di belakangnya. Wa man lam tasihhu salatuhu li nafsihi li kufrihi fa innahu la tasihhu imamatuhu li ghairihi. Nah, demikian juga kalau misalnya imamnya itu adalah melakukan hal yang kufur, melakukan kekufuran, maka tidak sah sholat di belakang orang seperti ini. Famislu hadza la yusalla khalfuhu. Dan kalau misalnya imamnya itu benar-benar melakukan bidah yang membuat itu konsekuensinya dia menjadi sesat, kemudian apalagi amalan yang dilakukan adalah mengandung kekufuran, kesyirikan, maka tidak boleh sholat di belakang orang seperti itu. Adapun amma man kana indahu ba'dul bid'ah allati la tukhrijuhu minal millah, adapun seorang yang melakukan bid'ah namun bid'ahnya itu tidak mencapai level dia itu keluar dari Islam. Artinya bid'ah itu tidak mengakibatkan ketika dilakukan bid'ah itu tidak bisa mengeluarkan orang dari Islam. Artinya tidak sampai level keluar dari Islam. Artinya tidak fatal. Fa innahu yusalla khalfuhu wa yunasihu wa tuqamu alaihi al-hujjah. Maka tetap wajib kita sholat di belakangnya, kemudian tentunya tetap berlanjut nasihat untuk dia, karena dia adalah orang yang ditunjuk gitu. Jadi mencopot dia dari jabatan imam itu nggak mudah. Kita wajib sholat di belakangnya, tapi tetap kita berikan nasihat, kemudian kita sampaikan dalil-dalilnya seperti itu. Kemudian Imam Muzani mengatakan wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw jairin. Demikian juga berjihad meskipun dengan imam yang fajir. Ya, hukum berjihad itu wajib kalau bersama imam yang adil maupun bersama imam yang fajir atau yang zalim. Demikian juga melakukan haji. Tentunya tujuannya adalah kenapa dijelaskan Imam Muzani rahimahullah ta'ala dalam bukunya hal yang seperti ini. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam dan menjauhi perpecah belahan dan fitnah yang bisa dimunculkan karena hal-hal yang seperti itu. Tadi sudah kita sebutkan contohnya bagaimana misalnya masalah pribadi dibawa ke masalah prinsip agama. Akhirnya karena tidak ada sakit hati misalnya, dia tidak mau sholat di situ, akhirnya dia bangun masjid. Nah, kan jadi banyak masjid jadinya. Akhirnya sholat Jumat itu masing-masing di tempatnya masing-masing. Jadi sehingga ini menunjukkan sholat Jumat aja yang seminggu sekali, 1 pekan sekali ini, seharusnya ini dijadikan momentum untuk berkumpul, berjamaah, bersama-sama. Namun kelihatannya berpecah belah gitu. Seperti itu. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan wa iqsarus salati fil asfari, dan mengqasar salat dalam waktu safar. Wa takhyiru fihi baina as-siyami wal iftari fil asfari. Demikian juga memilih antara berpuasa atau tidak puasa ketika waktu safar. Insya'a shoma wa insya'a aftar. Siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang mau silakan tidak berpuasa. Jadi Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan mengqasar salat, tentunya qasar salat itu hanya untuk salat yang 4 rakaat.
mengqashar salat yang 4 rakaat pada waktu safar, ini sebenarnya adalah masalah hukum fikih juga. Namun beliau mencantumkan di buku ini, buku Syarhus Sunnah ini, padahal buku ini mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi beliau mencantumkan ini, ada kemungkinan bahwa di masa beliau, di masa Imam Muzani rahimahullah ta'ala, adanya yang menyelisihi, yang menentang dari kalangan ahlu bidah pada waktu itu, misalnya tidak menyetujui atau tidak mengakui adanya qashar salat. Nah, jadi makanya beliau sengaja ketika menulis buku ini, sengaja mencantumkan poin ini biar sekaligus gitu. Jadi prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah salah satu adalah adanya rukhsah mengqashar salat. Padahal ya kalau kita perhatikan di buku-buku fikih itu, masalah-masalah qashar salat ini tidak dicantumkan di buku-buku akidah, adanya hanya di buku-buku fikih. Jadi kalau kita perhatikan di buku-buku fikih mazhab apapun itu, insya Allah kita akan mendapati mengenai masalah qashar salat. Jadi seperti biasanya di kitab-kitab akidah tidak ada yang mencantumkan poin-poin yang seperti ini. Misalnya qashar salat, artinya kalau kita perhatikan di buku-buku akidah, tidak semua kitab akidah itu mencantumkan masalah qashar salat. Namun sebaliknya, di semua buku-buku fikih, kitab-kitab fikih itu mencantumkan masalah qashar salat. Nah, jadi artinya kenapa beliau mencantumkan ini, mungkin kemungkinan masalahnya adalah di masa beliau itu ada orang yang mempermasalahkan ini. Artinya ada yang tidak mengakui adanya qashar salat. Artinya tidak mengakui adanya dibolehkannya atau disyariatkannya mengqashar salat. Sehingga beliau sengaja mencantumkan masalah ini di bukunya biar sekaligus untuk membantah orang tersebut. Jadi sama halnya dengan misalnya keponakan beliau itu Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Tahawi, yang punya buku kitab Aqidah At-Tahawiyah. Beliau ini adalah keponakan dari Imam Muzani, anak dari kakaknya. Jadi Imam Tahawi ini adalah anak kakak dari Imam Muzani. Imam Tahawi di dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah itu mencantumkan masalah mashul khuffaini. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu perkara atau poin atau bab yang dibahas di kitab-kitab fikih, yaitu mengusap khuffaini, mengusap sepatu. Itu adalah seharusnya dibahas di kitab-kitab fikih. Jadi kalau kita cek di kitab-kitab fikih madzhab apapun itu, akan kita dapati masalah mashul khuffaini, yaitu mengusap dua sepatu. Nah, kenapa beliau Imam At-Tahawi mencantumkan masalah ini di kitabnya? Yaitu tujuannya adalah untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengakui masalah ini, adanya mashul khuffaini, beda dengan akidah Syiah. Jadi orang Syiah itu tidak mengakui adanya mashul khuffaini. Seperti itu. Jadi agar menegaskan kembali, tujuannya adalah agar menegaskan kembali bagaimana prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui adanya, mengamalkan dan mengakui dalil-dalil yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW mengenai mengusap dua khuf tadi, mengusap dua sepatu ketika kita misalnya pengen berwudu. Jadi tentunya dengan tata cara dan syarat-syaratnya. Namun sebaliknya,
orang Syiah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengakui adanya masul khuffain. Jadi biar untuk membedakan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah, salah satu cirinya adalah kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui syariat masul khuffaini. Beda dengan Syiah. Jadi Syiah itu tidak mengakui adanya masul khuffaini. Inilah salah satu ciri. Jadi untuk menguatkan perbedaan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Jadi makanya Imam Tahawi mencantumkan masalah masul khuffaini dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Imam Muzani rahimahullah taala mengatakan, "Wat-takhyiru fihi baina as-siyami wal iftari in syaa shama wa in syaa aftar." Jadi boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Bagi siapa yang mau ya silakan puasa, dan siapa yang mau silakan tidak berpuasa di waktu safar ya, di waktu safar. Jadi seorang musafir itu boleh memilih. Kalau dia mau ya silakan memilih rukhsah, yaitu untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena dia adalah seorang musafir. Dan juga dia boleh untuk berpuasa. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya melalui Hamzah al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa di waktu safar. Kemudian Nabi menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kamu mau silakan puasa, dan jika kamu mau silakan berbuka atau tidak puasa. Dalam lafaz yang lain, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan 'ala siyami fis safar, fahal 'alayya junahun?" Aku mendapati pada diriku, aku merasakan aku ini kuat untuk berpuasa gitu dalam waktu safar. Fahal 'alayya junahun? Apakah aku berdosa kalau puasa di waktu safar? Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hiya rukhsatun minallah." Jadi tidak puasa dalam bulan Ramadan ketika waktu safar itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Faman akhadha biha, siapa yang mengambilnya, melakukannya, tidak berpuasa, fahasun. Waman ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Dan siapa yang mau berpuasa maka dia tidak berdosa sama sekali. Jadi tentunya ada dalil yang lain yang mengatakan bahwa laisal birru as-siyamu fis safar. Jadi bukanlah satu kebaikan berpuasa di waktu safar. Jadi tentunya dalam riwayat ini tentunya ada namanya asbabul wurudnya, atau sebab terjadinya, atau sebab kenapa hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, laisa minal birri atau minam birri, ada dua riwayat. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah satu kebaikan berpuasa di waktu safar. Nah, tentunya sebabnya kenapa Nabi mengatakan itu karena beliau itu melihat salah seorang sahabat ketika itu mau pingsan gitu. Dia dimaksain berpuasa, dia tidak mau berbuka ketika waktu safar. Akhirnya ketika dia maksain untuk berpuasa padahal dia nggak kuat, maka itu adalah tidak baik, kata Nabi. Nah, kemudian Hamzah al-Aslami ini, salah seorang sahabat, Hamzah al-Aslami ini bertanya kepada Rasulullah, kalau aku kuat untuk puasa gimana gitu. Nah, kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu mau ya silakan puasa, kalau kamu mau silakan tidak puasa. Jadi tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah ketika waktu safar itu boleh berpuasa, boleh tidak. Silakan bagi yang kuat silakan puasa, bagi yang tidak kuat ya tidak apa-apa gitu. Seperti itu.
Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama' 'alaiha al-maduna al-awwaluna min a'immatil huda. Jadi setelah beliau menjelaskan beberapa poin mengenai prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk misalnya mentaati pemerintah, kemudian berjihad bersama pemerintah, kemudian salat Jumat di belakang seorang imam yang melakukan kefasikan atau maksiat. Ini adalah prinsip-prinsip yang sudah disepakati oleh para ulama yang terdahulu, yang di awal sekali, termasuk dari kalangan sahabat. Bitaufiqin minallah wa bitaufiqillahi i'tasama bihat tabi'un qudwatan wa ridan. Kemudian tentunya dengan taufik dari Allah, para pengikutnya mencontoh hal-hal yang seperti ini, mengikuti prinsip-prinsip seperti ini. Wajanabut takallufa fima kufu. Kemudian mereka itu menjauhi hal-hal yang memberatkan mereka sendiri, atau yang dipaksa-paksain gitu, atau yang mempersulit diri sendiri, atau yang berlebihan. Fasuddida bi'aunillahi wa wufiqu. Kemudian tentunya dengan pertolongan Allah mereka mendapatkan kebenaran dan diberi taufik. Lam yarghabu 'an ittiba'i fayaqassiru. Kemudian mereka tidak membenci untuk mengikuti yang tadi, prinsip-prinsip tadi, fayaqassiru. Kemudian sehingga membuat mereka itu tidak mau mengikutinya. Jadi mereka tidak benci sama sekali, artinya mereka nyaman dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walam yujawizuhu. Kemudian mereka juga tidak mau berlebihan dari prinsip tersebut. Tazayyudan faya'tadu. Sehingga kalau misal berlebihan maka akan membuat mereka melampaui batas. Fanahnu billahi wathiqun. Dan kami tentunya sangat meyakini, sangat teguh dan kokoh dengan pertolongan Allah. Wa alaihi mutawakkilun. Kemudian tentunya kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Wa alaihi fittiba'i atharihim raghibun. Kemudian tentunya kami mengikuti asar-asar prinsip-prinsip tadi, perkataan-perkataan para sahabat, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentunya kami ridho dan senang mengikutinya. Ini adalah perkataan dan kesimpulan dari Imam Muzani rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan setelah menjelaskan, meringkas beberapa poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tentunya sudah disepakati dan diamalkan oleh para sahabat dari kalangan pertama, generasi pertama, dan mereka adalah generasi yang terbaik. Jadi standar untuk menjadikan bahwa ini benar atau tidak dalam akidah adalah para sahabat, di mana para sahabat adalah Nabi sendiri yang sudah merekomendasikan, sebagaimana Nabi mengatakan khairul quruni qarni, atau khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Artinya ada 3 generasi yang disebutkan Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi. Kenapa kita harus menjadikan sahabat yang menjadi standar dalam prinsip akidah? Tentunya selain dari berlandaskan dari perkataan Nabi tadi, yaitu khairin nasi qarni, kemudian Allah juga yang sudah merekomendasi di dalam Al-Quran, dan Allah memuji iman para sahabat, di mana Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw. Jadi Allah mengatakan seandainya mereka, ya tentunya orang-orang kafir ini beriman seperti halnya iman kalian, maka mereka sudah
mendapat petunjuk. Jadi Allah menjadikan standar keimanan itu adalah iman para sahabat. Iman yang paling standar itu, iman yang paling baik itu adalah imannya para sahabat. Jadi kalau misalnya siapapun yang beriman seperti imannya para sahabat, maka dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa bi taufiqillahi i'tasama biha tabi'una qudwatan wa ridan. Jadi tentunya orang-orang yang mengikuti generasi para sahabat, ya tentunya dari kalangan tabi'in, mengikuti mereka dalam prinsip ini, prinsip akidah ini, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ridho dengan hal tersebut, pansyarahat sudurum, dan mereka nyaman, hati mereka nyaman dalam mengikutinya, kemudian mereka menerima akidah tersebut, menerima prinsip tersebut, dikarenakan itulah akidah dan iman yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam sunnahnya. Jadi kita sebagai pengikut para sahabat tentunya harus menerima ini kalau kita ingin mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang Allah katakan tadi, fa'in amanu bisni ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka, itu orang-orang kafir siapapun itu, beriman seperti imannya kalian, maka mereka sudah mendapat hidayah. Jadi standar keimanan itu adalah imannya para sahabat. Jadi kita sebagai pengikut ya harus menerima, wajib menerima tentunya, kemudian nyaman hati kita, kemudian ridho dengan apa yang kita lakukan, ridho dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Kemudian wajana takallufa fima kufu. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah cukup. Artinya tidak perlu menambah-nambahi, tidak perlu mempersulit, misalnya menambah-nambahi syariat sehingga memberatkan. Jadi kita itu ketika Allah wajibkan salat 5 waktu, kita tidak perlu memperbanyak rakaatnya, sehingga pengen misalnya kalau misalnya salat subuh 2 rakaat, kita tambahi misalnya jadi 5 atau 10 biar lebih banyak pahalanya. Ini kan namanya takalluf. Ini namanya mempersulit diri. 2 aja berat apalagi 10 gitu. Nah, ini yang dinamakan takalluf. Jadi para sahabat itu prinsip mereka itu tidak mau takalluf, tidak mau mempersulit diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, ikuti, wa la tabtadi'u, dan jangan berbuat bidah. Artinya bidah ini adalah perbuatan yang di luar syariat, di luar ajaran Nabi. Artinya adalah tambahan-tambahan. Nah, kenapa demikian? Kata Ibnu Mas'ud, faqad kufitum, itu sudah cukup. Syariat yang ada, yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah cukup sebenarnya. Itu saja belum tentu bisa kita lakukan, saking banyaknya. Amalan sehari dari pagi sampai malam, sampai tidur, dari awal tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah terlalu banyak. Itu saja belum tentu bisa kita lakukan. Apalagi ada tambahan-tambahan yang lain. Kapan lagi waktu kita melakukannya? Nah, yang ada aja belum tentu bisa kita lakukan, apalagi kalau ada tambah-tambahan. Walaupun tujuannya baik, misalnya ini kan baik, ini kan bagus, dan seterusnya. Misalnya kalau begini baik, kalau menambah rakaat ini baik, kalau menambah ini baik, menambahi puasa ini puasa. Ramadan aja belum tentu kan. Apalagi misalnya menambahi puasa jenis entah apa-apa, puasa putih lah, puasa itulah. Yang ada aja dulu, masih banyak puasa sunnah, gitu. Ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, pertengahan bulan, kemudian puasa Syawal, puasa apalagi banyak puasa seperti itu, puasa Daud. Nah,
Kalau mau yang terbaik adalah puasa Daud. Puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud. Itu kalau mau melakukan puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Nah, jangan ditambah-tambahin nama-nama yang aneh lagi gitu. Puasa ini, puasa itu, yang nggak jelas, nggak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud tadi. Ittabi'u, ikuti aja syariat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Ikuti aja, nggak perlu ditambahi, dibuat amalan-amalan bidah. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah SAW wa ashabahu wattabi'ina lahum bi ihsan wal a'immatu min ba'dihim fala wassa'allahu lahu. Jadi siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, kemudian dengan para tabi'in, kemudian para ulama setelah mereka, fala wassa'allahu alaihi, maka Allah tidak akan meluaskan, artinya tidak memudahkan urusan dia, karena dia tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Kemudian para sahabat yang menjadi standar iman adalah mereka itu diberikan kebenaran dan diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu sudah menjadi standar kebenaran dalam beragama Islam. Artinya tidak ada lagi istilah tidak perlu lagi ada amalan-amalan bidah, amalan-amalan baru. Jadi beramal sesuai dengan amalan sahabat itu sudah cukup. Kemudian lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru wa lam yujawizu tazayyulan fayatadu. Jadi para sahabat itu tidak mau meremehkan dalam hal mengikuti, artinya mereka berusaha semaksimal mungkin dalam mengamalkan syariat tentunya. Dan juga mereka tidak berlebihan, artinya tidak mau lebih dari syariat yang sudah disampaikan Rasulullah. Jadi mereka mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saja. Artinya ketika sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan kita tidak mau mengikuti dan mengamalkannya, ini juga tidak baik. Sebaliknya kalau kita misalnya pengen lebih juga dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu juga tidak baik. Jadi harus pertengahan, tidak boleh meninggalkan, artinya tidak boleh menyepelekan syariat ini, dan juga tidak boleh melebihi batas syariat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah manhaj wasati, manhaj yang pertengahan. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberitahu tentang bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqalluha, mereka tuh merasa amalan mereka itu sangat sedikit gitu. Karena Nabi itu kalau puasa itu ya dia nyambung puasanya, artinya tidak berbuka dalam satu hari, dilanjut ke hari kedua. Bagaimana sholatnya, sholat malamnya tidak pernah tinggal gitu. Nah, seperti itu. Bagaimana usaha Nabi SAW, amalan-amalan yang dilakukan di siang hari. Jadi akhirnya ketika diceritakan bagaimana ibadah Nabi, 2-3 orang sahabat ini merasa amalan mereka itu sangat sedikit gitu. Sehingga mereka mengatakan, wa aina nahnu minan Nabi SAW. Nah, jadi gak sebanding gitu. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya dibanding amalan Nabi SAW. Ketika mereka mendengar dari penjelasan istri-istri Nabi SAW. Kok kita ini sedikit sekali amalannya.
Mereka mengatakan qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Nabi itu beramal sedemikian banyaknya, padahal dia itu diampuni dosa yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang. Kemudian salah satu mereka mengatakan, qala ahaduhum amma ana fa inni usallil laila abadan. Adapun aku akan salat malam selamanya, sepanjang malam. Wa qala akhar, kemudian satu lagi mengatakan, ana asumud dahra wala uftir. Aku puasa sepanjang hari dan aku tidak akan berbuka. Sepanjang tahun tidak akan berbuka. Wa qala akhar, dan satu lagi mengatakan, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Aku akan menghindari, menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selamanya. Kemudian faja'a Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW datang. Faqala, beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan demikian, katanya. Satu yang mengatakan tidak mau nikah, satu lagi mengatakan sholat malam sepanjang malam, kemudian satu lagi tidak mau berbuka puasa setiap hari sepanjang masa. Kemudian kata Nabi, ama wallahi, adapun aku demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Artinya tidak akan ada lagi melebihi ketakwaan Nabi SAW. Tidak akan ada pernah satupun orang yang melebihi takwa Nabi SAW. Kata Nabi, lakinni asumu wa aftir. Namun aku, sebagai orang yang paling bertakwa, aku berpuasa dan berbuka. Artinya, Nabi ingin menjelaskan bahwa standar paling bertakwa itu adalah tetap melakukan puasa dan berbuka. Tidak ada istilah puasa sepanjang masa. Wa usolli wa arqud. Dan aku sholat, kemudian aku juga tidur. Artinya tidak ada sholat sepanjang malam tanpa tidur. Wa atazawwajun nisa. Kemudian aku juga menikahi wanita. Nah, dia untuk membantah orang yang tidak mau nikah tadi. Karena dia merasa amalnya sangat sedikit dibanding Nabi. Nah, padahal amalan yang paling standar itu adalah amalan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan syariatku, falaysa minni, dia bukan termasuk golonganku. Artinya, kalau misalnya ada orang pengen tidak mau nikah selamanya, itu bukan golongan Nabi SAW. Dengan alasan ya, amalannya terlalu sedikit gitu. Kalau misalnya nikah nanti, otomatis diganggu istri, misalnya otomatis sibuk dengan istri, sibuk cari ini dan itu, cari nafkah gitu, dan seterusnya. Akhirnya lupa beribadah. Tidak juga gitu. Sesibuk-sibuknya Nabi dengan istrinya, Nabi tetap bisa kok beribadah gitu. Nabi adalah standar paling takwa kok, bisa kok. Artinya memang kita tidak akan bisa mencapai level Nabi SAW dalam hal ketakwaan. Namun kita juga tidak boleh menyelisihi ketentuan yang dibuat oleh Nabi SAW. Artinya, dengan alasan tadi misalnya nggak mau nikah, pengen fokus ibadah, ini juga nggak boleh gitu. Nah, Nabi mengancam malah Nabi mengancam siapa yang nggak mau nikah ya bukan golonganku, kata Nabi SAW. Kemudian Imam Muzani rahimahullah ta'ala mengatakan, فَنَحْنُ بِاللَّهِ وَاثِقُونَ وَعَلَيْهِ مُتَوَكِّلُونَ وَإِلَيْهِ فِي اتِّبَاعِ آثَارِهِمْ رَاغِبُونَ. Ini adalah sebagai penguatan dari Imam Muzani rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan bagaimana pentingnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus benar-benar menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpegang teguh dengan hidayah tersebut dan kokoh. Kenapa? Karena di tangan Allah Subhanahu wa taala
taufik dan hidayah. Jadi Allah lah yang menentukan, yang memutuskan, yang menghendaki siapa yang berhak menerima hidayah atau tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun." Siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang benar-benar dipilih Allah untuk mendapat hidayah. Wa man yudlil, siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, merekalah orang yang merugi. Artinya apa? Sebagaimanapun usaha yang kita berikan, kita keluarkan, kita korbankan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, tanpa hidayah dari Allah itu tidak akan bisa. Nah, jadi hidayah itu tentunya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, terserah Allah siapa yang mau diberi hidayah, siapa yang tidak diberi. Tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan nasallahu Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dan diberikan hidayah setiap detik yang kita lewati dalam mengarungi kehidupan ini. Dan semoga ketika kita mendapati hidayah, ketika kita mengetahui kebenaran, kita mengikutinya sampai akhir hayat kita, dan kemudian tentunya kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa prinsip yang sudah kita jelaskan dari pertemuan pertama sampai sekarang pertemuan ke-13. Beberapa prinsip yang harus kita pegang agar jangan sampai dilepaskan. Tentunya dengan prinsip-prinsip ini kita akan menjadi pengikut Nabi SAW yang sesungguhnya, dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang banyak terjadi di dunia saat ini. Yang kita hadapi adalah terlalu banyak kelompok-kelompok bahkan menentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga pertemuan ini, apa yang kita sampaikan dalam pertemuan ini bisa bermanfaat, tentunya menjadi amal jariyah bagi kita semuanya, bagi penulis buku ini Imam Muzani rahimahullah, kemudian penulis ta'aliknya Syekh Abdul Razak rahimahullah, kemudian bagi yang menyampaikan sendiri, kemudian bagi yang mendengarkan. Semoga bisa menjadi amal jariyah dan diajarkan generasi ke generasi prinsip-prinsip akidah ini. Sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta.